Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam acara kajian hati. Bunda, sehat semuanya? Alhamdulillah hari ini juga kita sudah berkumpul di Masjid As-Sofia Bogor. Gimana Bunda yang di rumah? Insya Allah sehat semua, puasanya lancar ya. Alhamdulillah di sini juga sudah hadir Ustadz Hilman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar insya Amin, Allah. insya Allah. Dan Masya Allah hari ini temanya adalah mengobati hati yang patah dengan cinta yang tak pernah salah. Masya Allah. Kok gak dicie-ciein sih Bun? Cinta ini universal ya Ustadz, nggak melulu tentang pasangan tapi juga cinta kita kepada Rob kita. Baik langsung saja kita kasih kesempatannya Ustadz Afwan untuk mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Segala puja untuk Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua semakin disayangi oleh Allah. Bunda, mengobati hati yang patah dengan cinta yang tak pernah salah. Kalau ada pertanyaan, Aa, apa yang sering membuat hati kita patah? Apa yang membuat hati kita sering terluka dan sering tersakiti? Maka jawabannya adalah karena hati kita terlalu berharap dan bersandar kepada manusia yang seharusnya tidak boleh dijadikan sandaran. Iya apa iya? Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 42. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladhina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadat baitan. Perumpamaan orang yang mengambil sandaran, yang mengambil cinta, yang mengambil harapan kepada selain Allah, dia seperti bersandar kepada laba-laba. Yang laba-laba itu sedang membuat rumah. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Dan ketahuilah, rumah yang paling lemah itu rumahnya siapa? Laba-laba. Laukanu ya'lamun, jika engkau mengetahuinya. Maka bunda sayang, jangan pernah berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Makin berharap, makin sakit hati. Betul? Makin berharap, makin patah hati. Iya? Ada enggak di antara bunda yang hadir yang pernah sakit hati sama manusia? Yang mana orangnya itu? Maka mohon maaf jika ada di hatimu, keluargamu, pasanganmu, temanmu, hartamu, pekerjaanmu, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu saatnya Allah akan ikut campur ke dalamnya dan membuat hatimu mudah patah karena cinta yang kamu harapkan kepada selain Allah. Betul apa betul?
maka wajar kenapa hatimu mudah patah. Karena terlalu berserah kepada orang yang sangat lemah. Betul? Kita berharap dia jadi rumah, ternyata hanya singgah. Kita berharap dia jadi takdir, ternyata hanya hadir. Kita berharap dia teman hidup, ternyata numpang hidup. Kita berharap dia tulang punggung, ternyata tulang lunak. Manusia itu mudah menyakitimu. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan. Kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Oleh karena itu, jika pernah kecewa dengan manusia, jangan nyari manusia lagi. Iya kan? Jika pernah kecewa dengan dunia, jangan cari dunia lagi. Saatnya beralih. Jangan pindah kepada manusia. Mungkin itu alarm dari Allah agar kita kembali sama Allah. Betul? Karena yang tidak akan membuat hatimu patah hanya Allah. Yang tidak akan membuat hatimu sakit hanya Allah. Manusia berpotensi menyakitimu. Manusia berpotensi mengkhianatimu. Bahkan manusia itu hati dan lisannya mudah berubah. Betul? Sekarang bilang A, besok bilang. Sekarang begini, besok. Kok kayaknya dari hati banget itu. Maka ayo pelan-pelan. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan terbaik. Agar kita mengobati hati yang patah. Dengan cinta yang tak pernah salah. Yaitu cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Bunda, ada yang mau tanya di sini Bun? Yang pertama kita kasih kesempatan ke Teh Dinar dulu, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa sama Teteh Dinar mau bertanya. Kan kebetulan ini kajian hati ya. Dan tadi pas Dinar masuk ke sini juga kajian hati ini Dinar ngelihat Pak Ustadz tuh adem, ngelihat Teteh adem gitu ya kan, alhamdulillah. AC-nya juga Adem. Lihat ibu-ibu di Bogor adem gitu kan. Nah kebetulan Pak Ustadz Dinar tuh mau bertanya, jadi kan masalah pekerjaan Dinar ini bertolak belakang, profesinya itu bertolak belakang sama pekerjaan orang tua saya. Orang tua saya itu di kampung dia seorang ustadz dan guru ngaji juga. Tapi Dinar pribadi itu awalnya itu kan memang dikuliahkan sama orang tua Dinar. Tapi kan jalan kehidupan itu memang kita tidak ada yang tahu. Maunya bapak tuh aku tuh jadi dosen setelah lulus kuliah. Tapi waktu pas kuliah itu Dinar belajar nge-DJ. Kayak kursus gitulah nge-DJ. Akhirnya itu pas lagi kuliah tuh udah dipanggil show. Sampai akhirnya lama-kelamaan Dinar mempunyai penghasilan dari DJ tersebut. Dan sampai Dinar tuh mewakili dari Indonesia DJ Tour Asia seperti itu. Cuman di sini tuh Dinar mempunyai permasalahan masalah pakaian Pak Ustadz. Jadi Bapak Dinar tuh tidak setuju dengan pakaian yang Dinar pakai ketika show. Karena menurut dia itu sebagai perempuan dan muslimah itu menurut dia tidak layak. Akhirnya di sana tuh antara Dinar dan Bapak itu bercekcok lah, sering bercekcok. Kita maaf-maafan tapi nanti cekcok lagi karena memang Bapak tuh tidak setuju. Menurut Bapak tuh terlalu mini lah kayak gitu. Jadi nih Pak Ustadz, bagaimana solusinya untuk pekerjaan Dinar? Apakah Dinar harus mencari jalan keluarnya, mencari jalan tengahnya, minta solusi dari Pak Ustadz. Dan yang kedua, ketika Dinar itu memilih pasangan Pak Ustadz. Karena kan Dinar sama bapaknya tuh sering berkonflik gitu ya. Ketika Dinar memilih pasangan itu ada aja, jadi kayak tidak pernah ke jenjang yang benar-benar serius.
Jadi ketika Dinar sudah menjalani perkenalan segala macam itu selalu putus di tengah jalan. Antara itu prinsip maupun itu agama ataupun budaya seperti itulah. Jadi kayak selalu tidak menemukan jalannya. Jadi kayak menjauh dari hal yang halal dan hal yang Dinar tuh pengen banget gitu. Karena kan dorongan dari orang tua juga. Teteh kan sekarang umurnya udah 30. Bapak itu pengen ngeliat Teteh anak pertama, pengen apa ya namanya itu, Bapak tuh pengen tenang, Teteh tuh ada imamnya. Cuman Dinar tuh dalam perjalanan hidup Dinar tidak ketemu jodohnya itu Pak Ustadz. Kayak susah gitu, itu seperti apa. Dan yang terakhir Pak Ustadz kan ini bulan puasa. Jadi kalau kita lagi wudu atau kumur-kumur terus nggak sengaja ketelan itu batal atau tidak. Terus kalau tidak tertelan nih cuman kumur-kumur doang pakai cendol itu. Nah, itu ya. Itu Pak Ustadz. Diajak-ajak atuh teh. Iya. Ya. Segitu Pak Ustadz. Semoga bisa dapat yang dari Pak Ustadz. Baik, sebelum AA jawab, AA mau tanya boleh ya? Iya boleh. Pernah nggak Teh Dinar merasa bahwa sikap Bapak itu sebenarnya sayang sama Teh Dinar? Kalau Bapak itu memang sayang banget sama Dinar itu karena apapun yang Dinar mau waktu kecil itu dia selalu ibaratnya suka memaksakan untuk mencukupi kayak gitu. Kayak dia tuh aku waktu kecil tuh kan anak pertamanya kayak dipakein emas banyak kayak gitu. Terus di kampung aku tuh nggak ada orang yang kuliah ataupun segala macam. Bapak tuh maunya dari SMP tuh langsung pesantren aja masuk. Cuman dia itu karena cita-cita aku tinggi waktu itu Pak, aku pengen menempuh pendidikan seperti itu. Akhirnya Bapak itu masukin aku SMK terus kuliah dengan zaman dulu tuh dari kampung tuh jarang banget dari kampung aku untuk yang kuliah seperti itu. Dia tuh memang sayang banget, perhatian banget. Kalau ada kesempatan melalui kajian hati, apa yang ingin disampaikan kepada Bapak? Pokoknya buat Bapak di rumah, apa yang Teteh lakukan selama ini, perbuatan Teteh, ataupun mungkin menyinggung Bapak kata-kata Teteh. Teteh mohon minta maaf banget sama Bapak, sama Mama di rumah. Karena kan perjalanan hidup Teteh tuh gak gampang. Teteh tuh memang orangnya terlalu berani gitu. Kayak keluar dari rumah, segala macam berkarir sendiri. Itu bukan berarti Teteh tuh gak sayang sama Bapak sama Mama. Cuman aku tuh pengen ngebuktiin bahwa Teteh tuh pengen sukses gitu. Buatan Teteh mohon dimaafkan yang sebesar-sebesarnya sama Bapak dan Mama. Kazi ada yang mau ditanya? I feel you Teh, kita sama-sama anak pertama perempuan. Bisa dibilang ya apa ya, mahkotanya orang tua itu dan harapan orang tua itu ada pada anak pertama perempuan. Pasti beliau ini sangat sayang, sangat takut anaknya kenapa-napa, takut banget anaknya disakitin. Tapi please, mumpung masih ada waktu, ketika orang tua minta untuk ketemu, samperin Teh, jangan sampai nyesel. Ya, karena orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya. Iya Teteh. Bunda. Iya, Pertama, tentang hubungan kita sama orang tua. Tolong catat baik-baik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridullah fi ridul walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Maka untuk kita setiap anak, siapkan ruang di hati agar kita selalu berbuat baik sama orang tua kita. Agar kita selalu berbakti sama orang tua kita. Karena mohon maaf,
tidak akan ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Walaupun mohon maaf, mungkin kita pernah salah memahami, mungkin kita pernah beda pendapat, mungkin kita pernah beda pandangan. Siapkan ruang di hati. Yang namanya orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Betul? Maka terus berbuat baik sama orang tua. Teh Dinar terus cari waktu, cari kesempatan agar hubungan dengan ayah jadi lebih baik. Belajar minta maaf, belajar memaafkan. Sama orang lain aja kalau kita salah harus minta maaf, betul? Sama orang lain saja kalau orang lain nyakitin kita, kita maafkan. Apalagi ini dengan orang tua kita. Maka ini bulan Ramadan, jadikan ini kesempatan terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Dan tolong catat baik-baik. Kalau kita ingin dimuliakan dalam hidup, rumusnya muliakan orang tuamu. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah dalam hidup, maka sayangilah orang tuamu. Bahkan mohon maaf, disebutkan dalam kitab Birrul Walidain, Ibnu Jauzi pernah menyampaikan, ibka'ul walidain minal uquq. Membuat orang tua menangis karena kelakuan kita, maka itu termasuk perilaku durhaka kepada orang tua. Maka segera minta ampun kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain, ada 2 dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia. 1 adalah dosanya seorang anak yang pernah menyakiti dan durhaka kepada orang tuanya. Kita nggak tahu sampai kapan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa melihat orang tua kita. Kami yang sudah kehilangan orang tua, di antara yang membuat kami sedih ketika Ramadan, yang membuat kami sedih ketika Idul Fitri apa? Sudah tak lagi bisa melihat orang tua kita. Maka tadi Kak Zi sampaikan, kalau sekiranya bisa diusahakan, temui, sampaikan perasaan itu, jangan sampai mengganjal di hati. Khawatirnya ganjalan di hati itu menjadi sesuatu yang berat dalam diri kita. Pertanyaan selanjutnya, AA, kenapa urusan perasaan saya sering tidak menemukan kebaikan? Ketemu yang ini gak sesuai. Ketemu yang ini gak lama. Ketemu yang ini gak panjang. Apakah restu orang tua itu mempengaruhi jodoh kita? Boleh jadi iya. Karena yang kita butuhkan dari orang tua itu doa, betul? Untuk semua yang terjadi kemarin, lepaskan, tinggalkan, buka hati lagi, percayalah. Allah sedang siapkan orang yang lebih baik daripada dia yang kemarin pernah meninggalkan kita, betul? Maka belajar pelan-pelan untuk melepas semua yang pergi meninggalkan kita. Pertanyaan ketiga, AA, gimana kalau kumur-kumur pakai cendol ketika puasa? Udah pasti itu Maya. Kalaupun gak ditelan pasti maunya ditelan. Adalah tipis-tipis kerasa kan. Kecuali gak sengaja ya. Insya Allah tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja kumur-kumur pakai cendol, apalagi campur teh manis. Aduh, takjil ditambah ya. dengan gorengan bala-bala ya sempurna. Itu mah bukan gak sengaja, itu mah memang batal. Mudah-mudahan Kak Dinar Allah berikan jawaban dari semua kegelisahan. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Yang bakal aku coba nih saat ini lebaran nanti, aku bakal bener-bener minta maaf dan aku pengen bener-bener semuanya tuh diobrolin. Ya Allah, kasih jalan yang terbaik buat aku, pekerjaan yang terbaik buat aku.
alur cerita hidup aku tuh yang terbaik buat aku, jodoh yang terbaik. Pas aku pertama kali masuk, lihat Pak Ustadznya, wah ini adem banget nih gitu kan. Terus kan curhat minta solusi, dikasih solusi itu yang memang benar-benar menurut aku menyejukkan hati.